Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah peripheral yang saya rasa ini bakalan berguna banget buat teman-teman sekalian. Alat ini berfungsi untuk sebenarnya sebagai timer ya. Ketika kita menggunakan suatu cas untuk waktu tertentu, maka kita bisa menggunakan device yang termasuk murah ini. Termasuk murah karena untuk harganya sendiri ini berkisar di angka 100-an ya guys. Jadi sebenarnya untuk yang versi device timer ini ada dua. Yang pertama dengan manual seperti ini, ataupun yang kedua itu ada yang menggunakan versi dari WiFi. Terlebih dahulu di bagian belakang ini ada beberapa keterangan seperti untuk dari waktunya itu ada dari 15 menit, 30 menit, 60 menit, 2 jam, 4 jam, hingga 6 jam. Dan ada indikator dari blue LED, manual on off switch, kemudian children protector, dan yang paling penting di sini adalah untuk dari ampernya maksimal di 16 ampere. Jadi pesan saya ke teman-teman, kalau misalnya nanti beli alat ini, jangan menggunakan untuk device-device yang berarus besar. Jadi memang saya sarankan untuk beberapa device-device yang dengan arus yang kecil aja, seperti pengecasan dari handphone misalnya, ataupun baterai-baterai dari kamera. Jadi kita akan langsung melakukan unboxing ya guys. Jadi kita akan langsung buka aja dari device-nya. Kita potong ya. Jadi nantinya device ini bisa berguna buat sekeluarga di rumah ya. Kalau misalnya pun beberapa keluarga di rumah juga ada yang suka pelupa, maka teman-teman bisa meminjamkannya untuk dipinjamkan ke anggota keluarga. Jadi bentuknya simple ya sebenarnya guys, seperti ini. Dan kita lihat dulu untuk dari manual booknya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya, yang penting itu dari muatan maksimal di 1800 watt. Tapi juga sebenarnya tidak saya sarankan sih untuk penggunaan dari device-device yang besar, seperti misalnya kayak ya anggap aja kayak setrika, magic jar, itu tidak saya sarankan. Jadi mending saya sarankan ini untuk penggunaan dari cas-cas yang ringan saja. Tujuannya itu nanti biar lebih awet ya guys. Cara penggunaannya pun cukup simple. Dan langsung saja kita melakukan pengetesan ya guys. Jadi di sini kita akan pasang dengan menggunakan dari power supply yang ada di rumah. Jadi di sini lampunya udah menyala, dan kemudian kita langsung pasangkan aja dari set timernya waktunya. Kemudian untuk casnya sendiri kita paskan. Nah kemudian setelah kita pasang, maka ini kita bisa lihat ya dari ketika ada blue LED seperti ini, berarti artinya dia posisinya lagi menyala tapi biasa. Jika kita tekan off itu maka dia akan mati. Nah kita tekan on lagi maka dia akan blue LED seperti ini. Dan ketika kita set timer ke misalnya ke 2 jam ya, maka dia akan berkedip dan kemudian dia akan melakukan timer secara dari waktu yang ditentukan. Tapi memang LED-nya ini tetap menunjukkan warna biru ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah misalnya agak lupa tadi menekan dari waktu yang berapa, ketika kita mau reset ya kita tinggal tekan dari on off-nya saja. Kita off, kemudian kita on lagi, kemudian kita langsung aja tekan ke waktu yang diinginkan. Jadi di sini kita tes dulu untuk 15 menit ya guys. 15 menit akan menyala seperti itu. Jadi semua sudah di set, dan kita langsung aja coba dari tes chargingnya, dan menyala. Dan kemudian kita akan tunggu ya guys selama 15 menit, sekitar 2 menitan lagi posisinya akan mati. Jadi teman-teman tadi bisa lihat kalau misalnya posisi waktu matinya itu ada bunyi cetak seperti itu ya. Jadi memang di bagian dalamnya itu ada kayak semacam saklar
yang nanti mati secara otomatis ketika timernya sudah disetting. Jadi apakah device dari pengukur waktu ini worth untuk dibeli? Jadi saya rasa pengukur waktu ini bisa menjadi alat wajib yang ada di rumah ya. Jadi untuk teman-teman, terutama teman-teman yang pelupa seperti saya, itu nanti tidak khawatir lagi jika melakukan pengecasan untuk beberapa device-nya seperti handphone ataupun kamera, agar tidak terjadi overcharge untuk dari segi kesehatan baterai. Oke guys, sekian dulu review minggu pagi ini. Kita akan ketemu pada episode berikutnya.